Pesona kemegahannya tak terbantahkan dan di luar nalar manusia adalah Masjid Tiban yang terdapat di daerah Turen, Malang, Jawa Timur. Memiliki gedung utama hingga 10 lantai dan berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Gang Anyar, RT 27 RW 06, Desa Sananrejo. Masjid ini dikunjungi ribuan wisatawan setiap harinya. Jadi guys, tempat yang kita lewati ini, mall di atas ini guys, di masjid ini ya. Ini sebetulnya hutan ya. Banyak ada wedding juga sih ya. Terus gedung ini sebenarnya keberadaannya di hutan gitu guys. Kalau kebun binatang bayar berapa kamu? Oh iya. Kita nggak bayar di sini guys. Les Gretau Ngancin. Itu yang itu tuh. Ya. Oh ada temennya siapa? Kalau di rumah nih temennya Radit nih. Kita lewat kebun binatang ternyata. Simbol ya, ini hutan katanya ya. Tuh. Nah itu dia guys, meskipun hutan ya, tapi memang benar-benar hutan tuh, ada ayam tuh. Keunikannya mas, ini kan hutan mas, bangunannya bentuk masjid, di atas kota. Ya kita ngobrol lagi yuk. Menurut kamu gimana keunikan tempat ini? Kan simbolisasi lah istilahnya, ini kan hutan beneran ya. Iya. Terus ada gedung juga di atas kayak pusat perbelanjaan gitu. Apa nih pendapatnya? Pendapat saya sih emang nggak terlalu jauh ya, karena emang antara simbolisasi ataupun kombinasi dari Alam, hutan, di atas kota. hutan, juga tradisional dan juga modern itu di satu tempat, di satu titik ini. Oh maksudnya seperti itu. Iya. Oh. Supaya kita merasakan perbedaan antara zaman dahulu sama zaman yang sekarang, itu kita bisa merasakan di satu tempat ini. Artinya tempat ini memadukan dari histori zaman dulu Sama yang zaman sekarang. kita rasakan. Oh iya. Pinter banget jawabannya guys. Kalau punya radio, deh mantap deh. Oke, cepet nang. Nah, pas kita naik dari lantai 1 nyampe lantai atas pun nggak semuanya kita naik dengan jalan kaki, padahal ada lift juga, teknologi juga ada. Udah ada sebetulnya. Udah ada sebenarnya. Oh, tapi kita nggak ditunjukin lift ya. Iya. Hanya ditunjukkan jalan gitu, ada penunjuk tuh. Sengaja kita buat jalan kaki. Padahal bagi yang udah tahu ada. Ya. Artinya agar supaya agar keseimbangan dalam hidup kita itu selalu ada. Iya. Gitu. Kalau saya nangkep itu agar orang tuh mau berusaha dan mau jalanin prosesnya. Nah, Iya kan? ingat Kalau mau walaupun kita berproses terus, ada yang bahasanya terbentur, maka ketika sudah banyak terbentur kita akan terbentuk. Iya. Oh iya. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan katanya kita tujuannya bukan hasilnya kan ya? Iya. Nikmatilah proses masa-masa prosesnya. Banyak kata-kata tadi, hidup itu bukan Iya. tujuan melainkan ujian. Iya. Itu kenapa kalau menurut kamu? Nah itu yang kita rasakan itu sebenarnya itu bukan Hasilnya? merasakan hasilnya, melainkan Suksesnya? prosesnya yang harus Oh kita rasakan. iya ya. Aku pernah dengar orang kaya itu bukan karena dia menikmati setelah kayanya loh. Dia Iya. mengingat masa-masa prosesnya. Itu Iya. yang bikin kita indah. Itu yang bikin dia bahagia. Bukan menikmati hasil daripada kita proses. Dan aku pernah dengar juga orang yang selalu bahagia dalam hidupnya, nggak pernah merasakan susah sekalipun, itu malah stres loh. Itu kenapa ya? Malah bunuh diri. Itu tidak bisa mengevaluasi dari diri sendiri, Iya. tidak bisa mengkontrolisasi dari diri sendiri. Iya. Makanya lepas daripada Keseimbangan dirinya. hidup kita sendiri. Emang gitu guys, bener guys. Kita itu hidup ada hitam putihnya loh. Jadi hidup itu nggak harus selalu hitam,
nggak harus selalu putih. Begitupun keimanan juga ya. Iya kan, kita terlalu baik, terlalu suci, kita bukan malaikat. Terlalu jahat juga bukan setan. Jadi balance. Makasih guys, makasih dah. Jelas. Iya, kita ada keseimbangan. Seperti ini kata kamu juga kan, ini keseimbangan sebenarnya antara modernisasi klasik gitu ada gitu. Mantap. Oke guys. Makasih ya. Pesona kemegahannya tak terbantahkan dan di luar nalar manusia adalah Masjid Tiban yang terdapat di daerah Turen, Malang, Jawa Timur. Memiliki gedung utama hingga 10 lantai dan berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Gang Anyar, RT 27, RW 06, Desa Sananrejo. Masjid ini dikunjungi ribuan wisatawan setiap harinya. Tak hanya datang dari daerah Jawa Timur dan penjuru Indonesia, wisatawan negeri tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam pun kerap datang untuk menuntaskan penasaran. Di balik keindahannya pun terselip suatu misteri. Perihal julukan Masjid Gaib yang konon dibangun oleh jin dalam satu malam. Bahkan saking banyaknya misteri, tak sedikit masyarakat yang menyebutnya sebagai masjid jin. Lantas, benarkah masjid super megah ini dibangun oleh jin dalam satu malam? Aku sih kalau komentar tentang itu Allahu alam ya, karena yang namanya jin itu memang ada di Al-Quran juga sudah ada, dari zaman Rasulullah juga sudah ada yang namanya jin, manusia, itu semuanya ada. Kalau untuk dibangun dalam sehari ya bisa-bisa aja, kalau memang itu campur tangan Tuhan kenapa tidak gitu. Bumi aja bisa jadi dalam 7 hari kok. Masjid itu dibangun dalam waktu 1 malam dan dibangun oleh golongan jin. Wallahu alam bisawab. Saya tidak bisa memastikan itu benar atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau saya pribadi, mungkin saya masih berpikir itu tetap dibangun oleh manusia gitu, manusia-manusia hebat lah. Memang jin itu ada, makhluk goib itu ada, Tuhan yang kita sembah goib, malaikat goib, artinya jin pun goib. Tentu semua harus dibuktikan dengan fakta. Apa betul sebelum adanya masjid itu, kemudian tukang, kepala proyek, kuli bangunan, pada ngumpul, pada nyemen, pada ngebangun, kan faktanya bisa dilihat. Ya kalau ada tukang di sana, ada pimpinan proyeknya, berarti yang bangun yaitu tukang, ya tukang bangunan gitu loh. Jangan dibilang itu jin, kesian loh tukang makan mesti bilang jin. Nah tapi kalau ujuk-ujuk, toto jadi masjid deh, ujuk-ujuk gitu loh, malam nggak ada, pagi udah ada. Nah boleh dah. Nah masalahnya kesaksiannya siapa ini yang ngelihat ujuk-ujuk bahwa semalam nggak ada nih masjid, loh kok tiba-tiba pagi ada masjid. Nah itu boleh kita bilang jangan-jangan ini yang bangun jin. Tapi kalau proyeknya panjang, ada dana yang dibutuhkan, ada tukang yang dikerahkan, ada pimpinan proyek yang mengendalikan, ya berarti ini pembangunan sama seperti dengan masjid-masjid lainnya, seperti itu. Dikutip dari keterangan pengurus, Masjid Tiban mulai dibangun oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdaluddin Saleh Al-Mahbub Rahman Alam pada tahun 1978. Masjid Tiban merupakan sebagian dari bangunan pondok pesantren Syafaliyah Biharu Bahri Asali Fadlairil Rahmah. Bangunan yang tergolong unik, antik dan megah itu didominasi oleh warna biru beserta ukiran kaligrafi hampir di setiap temboknya. Di sekeliling pondok pesantren juga terdapat berbagai bangunan kecil seperti menara masjid. Di dalam masjid juga terdapat sebuah akuarium dan perpustakaan yang berisi buku-buku tentang Islam. Mulai dibangun dari bawah tanah, tepatnya di lantai 3, terdapat sebuah tiang penyangga dari seluruh bangunan yang terbuat dari tanah liat. Satu tiang yang dibuat dari tanah liat itu menjadi roh atau kekuatan dari seluruh bangunan. Lantai 1 sampai 4 digunakan sebagai tempat kegiatan para santri.
lantai 6 ruang keluarga, sedangkan lantai 5, 7, 8 terdapat toko-toko kecil yang dikelola para santriwati yang menjual berbagai macam makanan ringan dengan harga murah. Selain itu, ada juga barang-barang seperti pakaian, sarung, sajadah, jilbab, tasbih, dan lain-lain. Ya sih, subhanallah, masjidnya bagus banget, katanya kan 10 lantai. Terus konon sih katanya histori ceritanya dulu berawal katanya dibangun 1 hari 1 malam oleh jin-jin pada saat itu. Memang seru banget, ada yang jualan-jualan juga di dekat masjid itu dan indahnya subhanallah banget. Iya, makanya mungkin dari pemerintah pun juga, saya juga bingung nih, apakah ada campur tangan dari pemerintah untuk ngebangun itu. Tapi secara juga itu mukjizat banget dari Allah ya. Karena memang kok secara tiba-tiba nggak sampai 10 hari langsung itu ada masjid semegah itu. Dan langsung di areal luas tanah yang sebesar itu. Ya kan, ya, buat saya sih sangat excited banget. Saya pengen banget kesana, pengen lihat langsung. Iya, kita sudah pernah kesana kok, iya. Memang bagus, megah. Tapi itu kan buatan jin. Semua manusia kan sekarang memang mempunyai mitos yang banyak. Percaya kepada mitos. Kenapa sih harus percaya kepada mitos-mitos seperti itu kan? Karena di dalam agama kita itu tidak boleh percaya kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sangat mempunyai rasa yang tawaduk beribadah di dalam masjid itu. Karena perjuangan para ulama-ulama terdahulu ya sangat luar biasa perjuangan mereka di dalam menegakkan agama Islam yang kafah di muka bumi ini. Meski gaya arsitekturnya nyentrik seperti bangunan Timur Tengah, nyatanya diakui tak ada arsitek yang merancang secara khusus Masjid Tiban ini. Menurut pengurus masjid, arahan pembangunan didapat melalui sholat istiqoroh. Dibangun sedikit demi sedikit, konsep ramah lingkungan yang diusung dalam pembangunan masjid di atas lahan sekitar 6 hektar ini memang tak pernah berhenti proses pembangunannya. Namun bukan berarti Masjid Tiban dibangun oleh tentara jin, melainkan didirikan di atas perjuangan para santri. Jadi tanggapan pengurus pondok dan pihak pondok pesantren adanya berita Masjid Tiban, Masjid Jin yang beritanya negatif, ini ajaran dari pendiri pondok pesantren disuruh ikhlas, ya. Disuruh tenang aja karena rata-rata belum paham. Nanti kalau sudah paham, ini insya Allah berita itu tidak. Tapi walaupun paham, kenyataannya sampai sekarang tetap orang itu mengatakan Masjid Tiban, tapi nggak patut di sini ikhlas saja. Kita kan bisa ngelihat dari struktur bangunan, desain itu ya. Kalau orang bangun, biasanya yang pertama dibuat itu ada gambar bangunannya. Nah, baru diserahkan ke tukang-tukang, baru tukang membuat sesuai dengan gambar. Tapi kata kiai yang Menjaga di pesantren yang jaga saja, bisa dibilang di sini mengalir aja gitu. Jadi memang tidak ada gambaran bakalan seperti apa, dan memang luar biasa, indahnya banget. Itu pesantren sebetulnya itu, di tengah-tengahnya ada masjid. Ya, masjid itulah yang dibangun diam-diam. Nah, tahu-tahu warga sekitar nggak tahu udah ada masjid kan, jadi wah gitu. Jadi